Hello, welcome back to my YouTube channel. Ngomong-ngomong udah lama sekali aku nggak bikin video. Udah lama sekali karena apa ya? Lagi moodnya itu beda, moodnya lain. So sekarang aku mau sedikit cerita tentang masa lalu. Ya bagi-bagi bagi-bagi cerita ya. Itu tentang diri saya sendiri. Di waktu masih semea ya, masih sekolah. Jadi waktu itu aku ada masalah kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang saudara-saudara kita, mungkin teman-teman kita yang punya masalah dengan kidney, yaitu gejala ginjal, batu ginjal gitu kan. Karena aku ngomong begini berdasarkan pengalaman pribadi ya, pengalaman saya sendiri. Aku divonis gejala ginjal. Divonis gejala ginjal itu tahun 2000. No. It was tahun 99, okay? Dan di situ itu aku nggak bisa jalan ya, hampir nggak bisa jalan, bungkuk itu nggak bisa. Itu dokter bilang katanya gejala ginjal. Rasanya itu kayak perut saya itu bengkak, pinggang sakit, dan kayaknya itu juga mungkin nggak tahu juga ya, kayak saraf kejepit atau apa gitu loh. Jadi di situ aku itu pada waktu itu aku tuh kena gejala ginjal sama tipes kayaknya gitu loh. Kurus banget. Kenapa? Karena aku jarang minum air putih. Kalau bergadang aku nggak bergadang sih. Kalau main ke rumahnya teman juga nginep, tapi kan nggak selalu bergadang gitu loh. Nggak tahu faktor apa, kenapa, dan ya pokoknya dimulai dari tahun 99, okay? 99 udah selesai, udah agak mendingan, udah agak sehat, langsung aku ke Bali. Dan di Bali itu udah sehat lah, udah having fun, bla 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 bla. Di tahun 2012 ya aku divonis batu ginjal. Karena apa saya nggak tahu juga, karena apa saya itu mencari tahu kenapa saya begini gitu loh. Jadi efek dari kenakalan masa lalu atau apa, makan sembarangan juga, bergadang. Somebody smoke ya. Makan barang-barang yang obat-obatan yang terlarang itu kan karena lifestyle saya itu benar-benar vulgar banget ya, pokoknya vulgar dan nakal gitu ya. Jadi di tahun 2012 itu semua obat saya makan, apalagi saya kena hormon, terus suntik putih itu. Habis suntik putih itu kan diinfus ya, itu kan berapa ribu itu ya. Pokoknya satu botol itu diinfus. Habis pulang dari infus itu saya kencing darah gitu. Saya kaget dong gitu, kenapa saya begini, kenapa gitu loh. Terus saya baca, saya kan punya ginjal gitu loh, punya masalah sama ginjal gitu. Jadi obat-obatan atau itu nggak bisa gitu loh. Jadi saya minum air putih itu sampai kembali normal, sampai putih gitu. Dan dicek, saya check up juga, memang ada ginjalnya bermasalah, dan benar-benar ngedropnya itu ngedrop banget. Ngedropnya itu kayak bukan sakit ginjal gitu loh, kayak asam lambung, ngerti nggak sih, kayak mah gitu loh. Kan sama dokter dikasih obat mah, pokoknya ke dokter terus deh, seminggu sekali saya ke dokter, kasih obat mah, kasih semuanya, antibiotik, bla 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 bla. Perut saya itu makin bengkak, dan gejalanya lain lagi. Di sini tuh kayak nyeri, terus dada saya tuh panas gitu. Anehnya setiap jam-jam kambuhnya itu ya,
setiap kambuh itu jam 5 sore mau sembahyang maghrib itu kan, itu kambuh. Terus kalau malam kambuhnya itu jam 2, dari jam 2 itu sampai jam 3 nggak pernah bisa tidur, saya nggak pernah tidur. Bisa tidur tuh agak pagi deh, menjelang pagi jam 5 itu. Begitu sampai lama banget pokoknya, nggak bisa kena ramean, jalan-jalan ke tempat ramai tiba-tiba kambuh, kayak paranoia begitu saya. Dan 2012 itu aku disuruh operasi ya. Aku bilang ya, aduh, katanya di laser aja itu, di laser ditembak gitu loh. Kalau dokter ngomongnya enak ditembak gitu ya. Tapi kan saya mikirkan habis operasi ini gimana gitu loh. Saya takutkan begitu. Jadi saya pakai alternatif lain, saya ikhtiar pakai herbal dari Bandung. Itu dokter Hendy, hebat banget orangnya. Sekalian biasa nerawang, pakai obatnya beliau. Terus kemudian saya terapi lagi, terapi setrum. Terus lama-lama kan, lama-lama nih, udah sampai berapa tahun ya, saya punya paranoia gitu ini, anxiety. Jadi saya ketakutan untuk terbang kemana itu, ketakutan. Benar-benar fokus di Jakarta itu. Dan kemudian aku bilang, ibu saya bisa nggak sih terbang, misalnya mau liburan kemana? Oh silakan Mbak Nika, silakan, enjoy gitu. Jadi saya memutuskan udah stop aku terapi, saya pakai aku harus sehat. Motivasi aku harus sehat. Jadi saya tiap pagi habis sembahyang subuh itu lari pagi sama teman saya. Kalau nggak saya sendiri di pagi hari, pokoknya habis sembahyang subuh itu lari pokoknya lari 1 jam, pokoknya 1 jam tuh harus lari 1 jam pokok 5 kilo 3 kilo atau 7 kilo maksimum itu ya, setiap pagi. Kalau nggak pagi sore, pokoknya kalau nggak pagi sore, setiap pagi nggak sore. Jadi di saat aku lari itu, ini kan malas saja sebetulnya. Penyakit ini jangan terlalu dihayati. Kalau dipakai malas banget. Jadi aku nggak boleh malas ini. Rasanya perut itu nggak enak, kayak begah perut saya ini, kayak gimana ya, bengkak gitu loh. Benar-benar bengkak perut saya itu. Jadi saya bilang bismillah ya, pokoknya saya pengen sembuh, bismillah gitu. Hello. I'm good. How do you get into the apartments? Is it through the gate, is it? Yeah, just open you have that. just type the, yeah. Thank you. Okay. Jadi saya motivasi saya harus sehat, saya harus sembuh gitu kan. Lari walaupun perut saya ini bengkak, jadi saya lari. Setelah lari itu muter berapa dua kali lapangan bola, itu keluar ya, keringat dingin keluar, keringat gede-gede sejagung-jagung itu keluar. Habis itu saya itu ketut terus. Jadi toksit yang ada di dalam tubuh saya itu keluar melalui keringat, melalui kentut. Dari situ perlahan-lahan saya alhamdulillah sampai sehat sampai saat ini. Jadi jangan untuk menghindari ya, menghindari ginjal atau gejala ginjal atau batu ginjal, hidup sehat, minum air yang banyak, air hangat, jangan air es. Ngeteh boleh, tapi jangan terlalu hitam. Itu endapannya itu akan membuat ginjal itu endapannya itu akan melekat di ginjal. Oke? Asin-asin jangan pernah makan. Fresh juice, carrot, lemon. Ya, jadi minum fresh juice, bikin jus aja sendiri. Beli buah yang murah-murah aja, beli di pasar, kayak wortel, jeruk nipis, kemudian beetroot, terus jahe. Kalau bisa jahe merah itu bagus. Dan minyak minyak olive, minyak zaitun
setengah, ya 1 sendok minyak zaitun, kasih itu. Kalau memang ada batu ginjal di apa namanya, di ginjal kita, jadi nanti supaya apa namanya, melumas gitu loh. Kerja ginjalnya itu ini, dilumas supaya batunya itu keluar. Dan pengalaman saya waktu merasakan kencing itu susah banget. Kencing itu kayak ada ini digandolin gitu loh. Susah kencing, susah. Aduh, waktu itu aku dalam diskotik ya, mau kencing susah, mau kencing susah, langsung saya cingkrak, pakai cingkrak. Aku cingkrak, harus loncat kan, dancing gitu kan, loncat. Kemudian saya ke toilet lama, akhirnya itu keluar kayak kristal. Itu beberapa kali saya gitu. Pertama ya waktu itu kejadian di Jakarta ya, waktu di malam hari ya, kayak kristal itu habis keluar kayak kristal itu leganya minta ampun. Habis itu saya pulang karena istirahat, dan saat dan kemudian saya ngedrop lagi sampai pokoknya ngedrop lagi itu karena batu ginjal ini ya. Karena batu ginjal, asam lambung itu kayaknya rasanya ini loh. Kalau punya ginjal pasti nanti larinya ke asam lambung. Nanti dada yang sebelah kiri gitu sebelah panas gitu loh. Itu karena apa? Karena ginjal kita nggak sehat gitu loh. Jadi kalau yang dirasakan kata dokter, kalau ke saya, dok lambung saya gini di USG kan, oh ya ini banyak gasnya, ini kasih minum lah itu, kasihlah minum apa namanya obat ya asam lambung gitu kan, antibiotik bla 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 bla. Akhirnya ginjal kita makin bengkak juga gitu, kebanyakan antibiotik, obat-obatan gitu. Jadi bagaimana caranya aku harus stop obat-obatan ini, bagaimana caranya gitu. Jadi saya pakai herbal, kemudian jadi herbal aja terus. Habis itu saya juga olahraga, lari, dan di situ saya ketemu banyak orang yang kepleh maksudnya yang punya diabetes, punya masalah dengan jantung, terus ada juga yang stroke ringan. Jadi di saat kita keluar pagi, lari pagi setelah subuhan itu banyak orang kantoran yang sebelum ke kantor itu olahraga. Di situ kita ketemu, jadi interaksi ya, kita interaksi gitu, nyapa bla 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 bla, tukar pikiran, oh saya punya penyakit ini, saya punya penyakit ini, jadi kita tahu gitu loh. Jalan satu-satunya itu olahraga, memang olahraga di pagi hari gitu. Jadi saya bilang ke orang tua saya, bapak saya gitu loh, harus lari. Oh lari, saya ini enggak, itu bukan lari, itu jalan gitu. Pokoknya usahakan lari walaupun nggak kenceng, jalan cepat gitu, pakai sepatu, mondar mandir 1 jam sampai keringat kayak jagung, itu nanti lemas. Enak banget itu udah. Itu yang saya tahu, itu berdasarkan apa yang saya alami dan berdasarkan orang-orang yang saya kenal gitu loh. Jadi gitu. Jadi untuk menangani penyakit ginjal atau batu ginjal itu gampang-gampang susah, tergantung pada diri kita gitu loh. Kalau kita hayati, lemah lembut, tak berdaya, tetap aja penyakit itu akan menyerang gitu loh. Dan usahakan minum kayak Fanta, apa aja Fanta yang bersoda-soda itu mending dihilangkan seumur hidup kalau bisa. Tahu nggak sih, saya itu semenjak habis sakit itu saya nggak pernah minum namanya Fanta, Cola itu. Kalau nggak kepingin nggak pernah, hampir nggak pernah. Jadi yang saya minum itu air hangat di pagi hari, pakai lemon, pakai madu, terus kemudian pakai ginger, jahe.
itu pokoknya satu gelas itu 1 liter gitu lah, minum dikit-dikit dan itu harus habis. Jadi itu saya cantumkan untuk diri saya sendiri. Kalau udah minum 1 gelas itu kan udah aman ya, karena saya itu jarang minum orangnya. Dan nanti minum lagi, nanti beli jus gitu loh, minum jusnya itu jus segar sama sekali tanpa air. Jadi jus murni, ngerti nggak sih, jus murni. Dan kemudian nggak usah pakai gula. Itu wortel, beetroot, ginger, orange, lemon, dan kemudian dikasih itu minyak zaitun. Itu aku minum setiap pagi sebelum sarapan. Dan di situ kayak flu kayak apa itu pasti sembuh. Jadi saya kalau flu saya nggak pernah minum obat. Yang aku minum ya itu fresh juice gitu loh, fresh juice. Bayangkan yang saya di Jakarta, di Indonesia kayaknya saya itu nggak pernah sehat. Adalah flu, ada yang kembung, itu yang saya rasakan selama di Indonesia itu. 10 tahun saya tinggal di Jakarta kan, kayak 10 tahun itu diterap flu itu hampir berapa, pokoknya setiap 3 bulan gitu loh, dia flu itu datang. Dan udah enakan, pulang kampung baru nginjak tanah belum ada 5 jam atau 1 jam itu hidung saya udah buntu. Itu harus ada tisu di kamar saya, itu ada tisu. Saya udah bilang belikan mami tisu, udah tisu itu udah ngumpul di tong sampah itu hampir penuh. Nggak bisa lama-lama saya tinggal di kampung itu, karena nggak tahu kenapa itu. Padahal saya orang kampung. Jadi flu, benar-benar flu. Pokoknya kalau orang tua saya dan saudara saya itu kebiasaan gitu. Jadi kebiasaan. Tapi semenjak waktu tinggal di Bali nggak begitu, karena mungkin polusi ya. Kalau di kampung, saya pulang di kampung, udah ini saya udah nggak kuat, aku harus balik dari Surabaya itu langsung lega, terus ke Jakarta, bisa Jakarta itu nggak lagi. Aku heran gitu. Kembali lagi ke batu ginjal ya. Jadi kalau bisa harus makan makanan yang asin, kemudian yang berminyak atau bergadang, pokoknya lifestyle yang nggak terlalu penting, udah lupakan itu ya kan, demi kesehatan kan, demi ginjal kita. Makan yang sehat, lupakan es, udah jangan minum es, ganti air hangat tiap pagi ya. Olahraga nggak perlu yang berat-berat, jalan cepat, lari gitu, nggak usah angkat beban, nggak perlu, karena lari itu yang paling bagus, lari gitu. Dan kemudian usahakan beli jintan hitam, konsumsi jintan hitam, makan aja 7 butir, kan kayak ngeletusin tumo, ngerti nggak sih, kayak kutu, makan kutu aja, kayak makan kutu gitu. Makan jintan hitam setiap saat. Mau minum letus 7 butir, mau makan nanti letus 7 butir, pokoknya mau nyemil kasih aja itu. Saya itu udah beli jintan hitam, saya bilang ke adik saya, terus makan jintan hitam ini. Ya, jadi untuk kalian yang punya masalah dengan ginjal atau batu ginjal, jangan panik, tapi jangan terlalu diabaikan ya kan. Minum air yang banyak, pokoknya usahakan 2 liter lah ya, 2 liter, jangan gluk, pelan-pelan sehari, pokoknya itu 2 liter harus habis. Dan kemudian jangan minum es, jangan minum soda atau yang minum anggur, pokoknya mabuk-mabukan itu jangan ya kan. Hindari dari obat-obatan
Terus kalau bisa herbal aja, bikin teh herbal itu beli ginseng ya, ginseng dicampur dengan apa namanya, acai berry, buah-buah yang di gunung itu loh, acai berry, blackberry itu kan di gunung banyak kan. Kamu itu diambilin terus kamu jemur supaya awet kan. Kalau nggak dimakan kan langsung busuk. Dijemur, nanti dibikin teh dengan itu apa namanya, dengan ginseng. Terus kalau ada apa, gembili itu direbus juga, nanti dicampur itu, nanti bikin diminum, dibikin teh dicampur dengan ginseng dan acai berry itu. Minum satu gelas, sehari segelas begitu. Dan kemudian jangan makan daging kalau bisa ya. Jangan makan daging deh kalau bisa. Usahakan ikan kutuk nggak apa-apa, pokoknya ikan laut nggak apa-apa. Terus kalau bagus itu salmon. Makan salmon memang mahal banget sih kalau untuk orang di kampung, mahal yang nama salmon kan. Dan pokoknya jangan panik. Usahakan lari pagi, entah 1 jam atau 30 menit, pokoknya lari pagi tiap hari, tiap pagi. Jangan dibuat malas, jangan terlalu dihayati kalau ada sakit. Jangan terlalu nanti aku sakit, agak bisa lari makin sakit. Bukan, orang yang nggak pernah olahraga terus kemudian olahraga memang sakit, tapi olahraganya itu jangan di-force dan di-force. Jangan terlalu kencang energinya. Pelan-pelan lari, pelan-pelan. Hai, lari pagi, aku mau sehat, gitu-gitu aja. Jangan duk itu ya, nggak boleh, nanti nafasnya nggak ini. Pelan-pelan gitu. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau udah racun di dalam tubuh kita ini keluar, rasanya itu enak banget. Hidup nyaman, pikiran bisa tenang. Yang biasanya nggak bisa tidurnya nyenyak gitu loh. Jadi orang yang cenderung nggak bisa tidur itu karena dia nggak pernah olahraga, insomnia, jadinya blubak gitu. Jadi kalau kita olahraganya teratur, pokoknya lari aja deh, nggak usah angkat-angkat besi, nggak usah, lari aja. Nanti pikiran kita bisa tenang gitu loh. Darah mengalir itu nggak ada ini apa namanya, lurus aja, nggak ada apa namanya, hambatan. Darahnya itu nggak tersumbat atau apa gitu loh. Jadi lemak-lemaknya itu bisa hancur kalau lari gitu loh. Jadi di umur yang 30 pokoknya umur 25 ke atas itu kan bakteri dalam tubuh itu ngerogotin tubuh kita, mulai bereaksi gitu loh. Apalagi umur 30, supaya hidup kita lebih tenang, nyaman bersama keluarga gitu kan. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya. YouTube aku yang kali ini membahas tentang penyakit ginjal ya kan, penyakit ginjal dan gejala ginjal. Jadi jangan terlalu pusingkan, jangan terlalu dianggap enteng juga, tetapi kita tetap waspada dan bagaimana untuk menanggulanginya gitu loh. Ini kita udah divonis gagal ginjal. Aku sakit. Jangan begitu, tetap semangat, olahraga. Kalau bisa cari herbalnya minum aja, minumnya kayak itu jus yang fresh, makan makanan yang berlemak singkirkan ya kan. Minum obatan jangan, pokoknya olahraga, minum jus itu herbal, bikin sendiri ya, kayak apel itu harus diminum juga. Kalau bisa difermentasikan apel, beli aja di Malang itu murah, difermentasikan, dikasih gula sampai berapa bulan, terus minum dikit 1 sendok atau 2 sendok dengan air hangat, minum tiap pagi, itu bagusnya minta ampun. Ya itu tadi penjelasan aku tentang apa ya, pengalaman waktu aku ada masalah dengan ginjal.
batu ginjal. Tetap aja sih masalah. Aku ada waktu USG juga dicek juga masih ginjal saya itu belum terlalu bersih gitu, masih gitu, karena aku ada hormon gitu, makan hormon gitu. Jadi saya ini harus antisipasi. Jadi aku harus waspada. Bagaimana cara harus waspada juga. Jadi aku harus take care dengan ginjal saya ini supaya ginjal saya itu tetap sehat gitu. Oke. Itu tadi penjelasan dari aku, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, jangan patah semangat, tetap semangat, ikhtiar ya. Dan ikhtiar itu yang penting, dan berdoa ya, ngaji itu luar biasa. Pasti Allah memberikan, pasti Allah pasti doa kita dikabulkan ya kan, mendekatkan diri kepada Allah. Oke? By the way, saya akhiri dulu bincang-bincang saya ini ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah.